Larry Bird tidak pernah ingin menjadi seorang pelatih, tapi pada akhirnya dia berhasil menjadi salah satu pelatih terhebat di NBA dalam waktu cepat. Hanya dalam kurun waktu 3 musim saja, Bird berhasil membuat ketar-ketir 2 dinasti terhebat di NBA, dinobatkan sebagai Coach of the Year, bahkan juga mengubah Indiana Pacers yang awalnya bukan siapa-siapa karena gagal masuk playoff, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara hingga lolos ke NBA Finals untuk pertama kalinya dalam sejarah tim. Semuanya dalam sekejap. Bahkan Bird melakukan semua hal itu tanpa memiliki satu pun pengalaman sebagai pelatih. Tapi gimana cara ia melakukannya? Di antara semua legenda NBA yang banting setir menjadi pelatih, kok bisa hanya Bird yang paling menonjol? Bahkan ia hanya membutuhkan 3 musim saja untuk membuktikan kesuksesannya itu. Apa saja yang Bird lakukan hingga membuatnya spesial dan berbeda dari pelatih lain? Ternyata, kehebatan Bird sebagai pelatih ini merupakan cerminan dari karirnya sebagai pemain basket yang legendaris. Larry Bird merupakan salah satu legenda yang paling berpengaruh dalam sejarah NBA. Selama 13 tahun berkarir dan mengenakan jersey Celtics, Bird berhasil menjadi juara NBA 3 kali, NBA Finals MVP 2 kali, dan 3 kali MVP NBA beruntun pada 1984 hingga 1986. Bird juga dinobatkan sebagai All-Star 12 kali dan All-NBA First Team 10 kali. Rivalitasnya dengan Magic Johnson dan Lakers berhasil membuat namanya semakin mendunia. Tapi Bird sebenarnya tidak suka jika dirinya menjadi sorotan. Setelah pensiun pada 1992, Bird seketika menjauhkan dirinya dari olahraga basket. Ia menyebut bahwa ia tidak mau dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pelatih. Bird lebih berkeinginan untuk memancing, bermain golf, dan menghabiskan waktu luangnya dengan hidup tenang dan menjauh dari lapangan. Di sisi lain, Indiana Pacers sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dipimpin oleh Reggie Miller, Pacers akhirnya memasuki masa-masa kejayaan mereka pada saat itu. Miller bahkan berhasil memimpin Pacers tembus final wilayah timur 2 kali beruntun pada 1994 dan 1995. Namun, semua kehebatan mereka menghilang seketika pada musim 1996-1997. Ada beberapa pemain kunci Pacers yang mengalami cedera dan berpindah tim. Miller juga sedang berada dalam masa prime-nya, tapi Pacers hanya mencatatkan rekor menang kalah 39-43 dan gagal masuk playoff. Pelatih mereka Larry Brown akhirnya mengundurkan diri setelah musim itu. Chemistry Pacers mulai dipertanyakan. Mereka mulai kehilangan arah dan para fans Pacers mulai kehilangan harapan pada saat itu. Menurut Pacers, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka, dan itu adalah sosok yang berasal dari kampung halaman mereka sendiri, yaitu Larry Bird. Meski tidak berpengalaman sebagai pelatih, Pacers dan para fansnya percaya bahwa dialah orang yang tepat untuk menjadi pahlawan yang inspiratif dan mampu memberikan kontribusi serta dampak yang positif secara instan. Bird akhirnya memakan kata-katanya sendiri dan menerima tawaran pekerjaan itu, tapi dengan satu persyaratan. Bird hanya ingin menjadi pelatih Pacers selama 3 musim saja. Ia tidak ingin menjadi pelatih yang legendaris seperti Greg Popovich, Pat Riley, maupun Phil Jackson. Bird tidak ingin meraih pencapaian sebanyak-banyaknya untuk memantapkan reputasinya sebagai legenda NBA. Targetnya hanya satu, yaitu mengeluarkan Pacers dari jurang kegelapan dan membangkitkan mentalitas pemenang mereka. Dan sepertinya, Bird merupakan orang yang cocok untuk tugas ini. Sepanjang karirnya sebagai pemain, Bird dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan kompetitif. Bahkan, ia sudah menuntut mentalitas itu sejak sebelum musim reguler dimulai. Pada suatu hari saat pramusim 1997, Pacers akan terbang ke Nashville untuk menghadiri suatu game. Saat itu, mereka harus terbang pukul 11 pagi. Tapi masih ada 2 pemain kunci Pacers yang belum datang, yaitu Travis Best dan Dale Davis. Baik dari mereka ingin menunggu kedua pemain itu, tapi Bird dengan tegas memutuskan untuk meninggalkan Travis dan Dale. Sampai akhirnya mereka berdua terlihat mengejar-ngejar pesawat Pacers yang sudah mengudara. Dan sejak itu, akhirnya tidak ada pemain Pacers yang datang terlambat lagi. Baru pramusim saja, Bird sudah menekankan sisi disiplinnya yang gak main-main. Tapi itu masih langkah kecil baginya untuk memperbaiki squad Pacers ini. Bird menginginkan timnya untuk mengutamakan permainan tim dan defense yang ketat. Ditambah dengan mindset yang tangguh, performa Pacers langsung berubah drastis di bawah kendali Bird. Dari yang awalnya gagal masuk playoff, Bird berhasil membuat Pacers memenangi 58 dari 82 game pada musim pertamanya sebagai pelatih. Dan rekor menang kalah itu merupakan yang terbaik dalam sejarah Pacers saat itu. Pacers seketika berkembang pesat menjadi salah satu kandidat juara NBA. Di playoff, mereka berhasil tembus final wilayah timur. Namun, Bird dan Pacers belum bisa berbangga terhadap pencapaian mereka, karena yang akan mereka hadapi dalam seri itu adalah Michael Jordan dan dinasti Bulls yang sedang mengincar gelar juara ke-6 mereka. Pacers akhirnya harus tereliminasi. Namun, Bird berhasil memimpin tim ini untuk memaksa Bulls bermain sampai 7 game. Dan kata Michael Jordan sendiri, ini adalah tim terkuat yang pernah dihadapi dinasti Bulls pada saat itu. Bird akhirnya dinobatkan sebagai Coach of the Year NBA pada musim itu. Siapa sangka ia yang baru menjadi pelatih selama setahun langsung mendapatkan penghargaan tertinggi untuk seorang pelatih pada musim pertamanya. Bird juga memiliki gaya melatih yang tenang. Ia tidak meneriaki para pemainnya di lapangan. Selain itu, Bird juga mampu menjaga hubungan yang baik dengan mereka.
yang membuat Bird juga mendapatkan respect yang besar. Pacers akhirnya mendapatkan chemistry-nya kembali. Tapi bukan hanya chemistry antara pemain saja yang semakin kuat, Bird juga terus mengandalkan kedua asisten pelatih mereka yaitu Rick Carlisle dan Dick Harter. Carlisle ditugaskan oleh Bird untuk mengatur offense Pacers, sedangkan Harter diarahkan di sisi defense. Dalam konteks ini, Bird mungkin hanya lebih berperan sebagai motivator, tapi dia selalu tegas untuk mengingatkan para pemain Pacers akan tanggung jawab mereka di balik layar. Bird selalu ingin memastikan kalau mereka berada dalam kondisi fisik yang sangat prima. Dan menurut pemain-pemain Pacers, sesi latihannya jauh lebih brutal dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Dengan semua itu, Pacers kembali bermain solid dan mencapai final wilayah timur lagi pada 1999. Kehebatan Bird sebagai seorang pelatih sejauh ini sudah terbukti, tapi ternyata Bird masih bisa memberikan lebih dari itu. Pada tahun 2000, Pacers kembali bermain dominan dengan rekor menang kalah 56-26. Kali ini tak hanya mencapai final wilayah timur, tapi Pacers berhasil lolos ke NBA Finals untuk pertama kalinya. Namun saat mereka sudah berhasil mencapai panggung tertinggi ini, mereka justru harus berhadapan dengan dinasti terbaru di NBA, yaitu Lakers yang dipimpin oleh Kobe dan Shaq serta pelatih legendaris Phil Jackson. Bird dan Pacers harus berjuang mati-matian melawan Lakers. Pacers pun berhasil mencuri 2 kemenangan, tapi kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghentikan Lakers yang murni bermain dominan. Pacers akhirnya kalah setelah 6 game, tapi tetap saja pengaruh dari Bird untuk Pacers tak terbantahkan. Setelah itu, Bird menyebut bahwa masa-masanya sebagai pelatih Pacers merupakan pengalaman yang baik. Tapi menurut Bird, waktunya sebagai pelatih sudah mendekati akhir. Ia merasa sudah cukup hanya 3 tahun saja, sesuai dengan komitmennya pada saat pertama kali mendapatkan tawaran posisi ini. Selama menjadi pelatih Pacers, Bird berhasil menang 147 kali dan hanya kalah 67 kali saja. Artinya ia memiliki persentase kemenangan hingga 68,7%. Bird memang hanya sebentar saja menjadi seorang pelatih, tapi ia mampu memberikan hasil yang hampir sempurna. Ia sangat percaya dan memiliki relasi yang baik dengan semua pemainnya, baik pemain senior maupun pemain muda. Tapi di sisi lain, Bird juga telah membangun mentalitas yang kuat dengan cara melatihnya yang disiplin. Dari yang awalnya terpuruk, Bird berhasil membangun skuad sekelas kandidat juara dalam sekejap. Sayangnya, Bird memutuskan untuk menyudahi semua itu karena ia merasa ini bukanlah pekerjaan yang sesuai untuknya. Tapi gimana menurut kalian? Jika Bird melatih lebih lama lagi, apakah ia bisa menjadi pelatih paling legendaris dalam sejarah NBA mengalahkan Phil Jackson? Coba komen dong. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas COD isi Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.